Dalam kasus Malaysia, peran Inggris sangat signifikan dalam pembentukan negara Malaysia. Apakah Indonesia terbentuk tanggal 17 Agustus 1945 atau 27 Desember 1949? Setelah pengakuan kedaulatan. Di satu sisi, Indonesia dan Vietnam memiliki kesamaan dalam sejarah kemerdekaan, yaitu dengan darah dan peluru. Sementara Malaysia tidak memiliki sejarah perjuangan bersenjata, namun memiliki kemampuan bernegosiasi dengan baik. Dalam pidatonya, Ho Chi Minh memproklamasikan bahwa Vietnam adalah negara yang merdeka dan sama dengan negara-negara lain. Pada tahun 1946, Prancis mengirim pasukan untuk mempertahankan kendali mereka di Saigon. Tanggal 31 Agustus yang dirayakan oleh Malaysia sebagai Hari Kemerdekaan bukanlah Hari Kemerdekaan Malaysia secara umum, namun hanya Hari Kemerdekaan wilayah Semenanjung Malaya, bukan kemerdekaan Sabah dan juga Sarawak. Dalam artikel 1 Konvensi Montevideo tahun 1933, syarat sebuah negara merdeka adalah: pertama, harus memiliki wilayah; kedua, harus memiliki rakyat atau masyarakat yang jelas; kemudian harus memiliki pemerintahan; dan yang terakhir, harus memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan diplomatik. Kemampuan untuk melakukan hubungan diplomatik ini otomatis membutuhkan pengakuan kedaulatan dari negara lain. Dalam video kali ini, ada 3 negara yang akan kami proyeksikan sebagai contoh bagaimana pengakuan kedaulatan itu didapatkan. 3 negara itu adalah Indonesia, Malaysia, dan Vietnam. Bagaimana proses 3 negara ini merdeka? Apakah Indonesia merdeka karena berjuang? Jika iya, apakah itu sesuai dengan hukum internasional? Apakah Malaysia lahir karena perjanjian? Dan apakah itu memenuhi syarat dalam kaidah hukum? Bagaimana dengan Vietnam? Pada akhirnya, kita akan analisis berdasarkan teori yang ada dalam hukum internasional. Sebelum lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu pengakuan kedaulatan dan apa fungsinya. Pengakuan kedaulatan adalah perbuatan bebas suatu negara atau beberapa negara untuk membenarkan terbentuknya suatu organisasi kekuasaan menjadi negara dan menerima negara itu sebagai bagian dari masyarakat internasional. Sedangkan fungsi pengakuan kedaulatan adalah untuk menjamin negara baru itu dapat menduduki tempat yang wajar sebagai suatu organisme politik yang merdeka dan berdaulat di dunia, sehingga secara aman dan wajar dapat mengadakan hubungan dengan negara-negara lain tanpa mengkhawatirkan bahwa kedudukannya sebagai negara berdaulat akan diganggu oleh negara lain. Sementara berdasarkan bentuknya, maka pengakuan kedaulatan itu terdiri dari 2 jenis, yaitu pengakuan de facto dan pengakuan de jure. Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Pengumuman kemerdekaan tersebut secara eksplisit mengabarkan kepada dunia bahwa terhitung mulai hari itu, Indonesia telah syah dan berdaulat sebagai sebuah entitas politik yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara lain. Proklamasi itu ditentang beberapa negara, antara lain Belanda, Amerika Serikat, Afrika Selatan, Inggris, dan beberapa negara Eropa lainnya. Namun negara-negara Arab dan Vatikan justru memberikan pengakuan, sementara Uni Soviet mendukung secara diam-diam. Belanda masih ingin terus memaksakan kekuasaannya di Indonesia dengan melakukan 2 kali agresi militer yang gagal karena mendapatkan perlawanan yang sengit dari laskar-laskar Republik yang akhirnya memaksa Belanda untuk menyetujui pelaksanaan konferensi meja bundar di Den Haag tanggal 23 Agustus 1949 dan ditandatangani tanggal 2 November di tahun yang sama. Belanda baru mengakui kemerdekaan Indonesia pada bulan Desember, namun menolak 17 Agustus 1945. Belanda memilih mengakui kemerdekaan Indonesia terjadi pada 27 Desember 1949 setelah terjadinya penyerahan kedaulatan di Amsterdam dan Jakarta. Tahun-tahun setelah konferensi meja bundar, Indonesia memulai proses bernegara dengan terlibat aktif dalam pergaulan dunia. Pada tanggal 27 September 1950, Indonesia masuk sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia juga menginisiasi organisasi non-blok, menyelenggarakan konferensi Asia Afrika, dan banyak lagi. Dari berbagai aktivitas Indonesia dalam dunia internasional, maka dapat dilihat bahwa hal itu ditandai dengan adanya pengakuan kedaulatan. Pertanyaan kemudian muncul,
Apakah Indonesia terbentuk tanggal 17 Agustus 1945 atau 27 Desember 1949 setelah pengakuan kedaulatan? Sebelum dijawab, kita lanjut dulu dengan Vietnam. Vietnam. Deklarasi kemerdekaan Vietnam dibacakan oleh Ho Chi Minh pada tanggal 2 September 1945. Dalam pidatonya, Ho Chi Minh memproklamasikan bahwa Vietnam adalah negara yang merdeka dan sama dengan negara-negara lain. Sayangnya, sama seperti Belanda di Indonesia, Prancis juga masih belum rela tanah jajahannya lepas begitu saja. Pada tahun 1946, Prancis mengirim pasukan untuk mempertahankan kendali mereka di Saigon. Namun, Prancis mendapatkan perlawanan keras dari gerakan Viet Minh, sebuah gerakan nasionalis Vietnam yang dipimpin oleh Ho Chi Minh. Pasukan Viet Minh mendapatkan dukungan luas dari rakyat hingga mempersulit posisi Prancis. Kemudian setelah mengalami kekalahan besar dalam perang Dien Bien Pha, Prancis akhirnya dipaksa menandatangani perjanjian Geneva tahun 1954. Isi perjanjian itu membagi Vietnam menjadi dua bagian, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Bagian utara dikendalikan oleh kaum komunis dan bagian selatan dikendalikan oleh Prancis dan mendapat dukungan dari Amerika. Pada perkembangannya, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan saling berperang dan pada akhirnya memaksa Amerika yang memang memiliki kepentingan geopolitik untuk ikut terlibat dalam perang tersebut. Perang Amerika-Vietnam berlangsung dari tahun 1955 hingga 1973 dengan penandatanganan perjanjian Paris yang melibatkan tiga pihak, yaitu Viet Cong yang komunis, pihak Saigon yang pro-barat, dan Amerika Serikat. Pada tanggal 2 Juli 1976, Vietnam Utara dan Selatan resmi bersatu melalui pemungutan suara secara tertutup di Majelis Besar. Kedua pihak bersepakat untuk menetapkan bendera, lagu kebangsaan, dan lambang negara yang mengadopsi milik Vietnam Utara. Setelah itu, negara ini mulai memasuki babak baru dalam dunia internasional dengan bergabung dalam keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1977. Pertanyaannya adalah, Vietnam sebagai sebuah negara itu berdiri tahun berapa? 2 September 1945 atau 2 Juli 1976? Sebelum dijawab, mari kita lanjut dulu dengan Malaysia. Malaysia adalah salah satu koloni Inggris yang terbilang terlambat memerdekakan diri. Kondisi objektif yang muncul pasca kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua, negara-negara di Asia banyak mendeklarasikan kemerdekaannya, menandai berakhirnya era kolonialisme. Malaysia tidak melakukannya. Negara itu tidak mendeklarasikan kemerdekaan saat banyak negara euforia merayakan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Pembentukan negara Malaysia merupakan hasil dari beberapa perjanjian dan negosiasi yang melibatkan pihak persekutuan tanah Melayu dan Inggris. Dalam sejarahnya, Malaysia sedikit agak rumit karena memiliki dua peringatan yang berbeda mengenai Hari Kemerdekaan Malaysia dan Hari Berdirinya Negara Malaysia. Dalam konteks sejarah, dua hal itu sangat-sangat berbeda. Pada tanggal 31 Agustus 1957 merupakan hari di mana Tunku Abdul Rahman memproklamirkan kemerdekaan Semenanjung Malaya yang pada saat itu terdiri dari 9 negeri Melayu dan 2 wilayah otonom yang secara kelembagaan berdiri efektif, yaitu Kerajaan Negeri Sembilan, Kerajaan Selangor, Perlis, Kerajaan Terengganu, Kedah, Kelantan, Kerajaan Pahang, Perak, dan Kerajaan Johor, ditambah dengan Pulau Penang dan Malaka, tidak termasuk Singapura. Pihak Inggris sebenarnya akan memberikan kemerdekaan lebih awal, namun karena pihak persekutuan masih menunda karena merasa belum siap. Selain itu juga masih adanya keraguan dari beberapa raja yang khawatir kekuasaannya akan hilang pasca kemerdekaan. Tunku Abdul Rahman kemudian berhasil meyakinkan para raja dan disepakatilah tanggal 31 Agustus sebagai hari deklarasi kemerdekaan Semenanjung Malaya. Kemudian pada tanggal 17 September 1957, negara itu bergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kedua, Malaysia sebagai sebuah negara secara faktual didirikan pada tanggal 16 September 1963. Proses lahirnya Malaysia merupakan hasil dari perjanjian antara negeri-negeri di Semenanjung Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Singapura, dan pihak Inggris sebagai mantan kolonialnya. Tanggal 16 September ini dikenal dengan nama Hari Malaysia. Proses penggabungan Sabah, Sarawak, Singapura ke dalam Persekutuan Tanah Melayu menjadi alasan permusuhan Indonesia-Malaysia.
namun kedua negara sukses memperbaiki hubungannya di era Presiden Soeharto. Di atas sudah dijelaskan ada dua hal yang berbeda. Jadi ada muncul pertanyaan, Malaysia sebenarnya merdeka tahun berapa? Apakah 31 Agustus seperti yang selama ini dirayakan di sana atau tanggal 16 September? Mari kita jawab satu-satu. Tapi kita harus memberikan landasan teoritik bagaimana hukum internasional memahami terbentuknya negara. Menurut Malcolm and Shaw dan J.G. Stark, ada 3 teori terbentuknya negara. Yang pertama, teori konstitutif. Teori ini berpendapat bahwa suatu negara terbentuk karena adanya pengakuan dari negara lain, sehingga negara tersebut memiliki kepribadian hukum. Artinya, bahwa negara ini diakui keberadaannya oleh negara lain dan secara otomatis memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi oleh hukum internasional. Misalnya, hak untuk melakukan kerjasama internasional, hak untuk melakukan diplomasi antar negara, hak untuk mengadakan perjanjian bilateral atau multilateral, serta hak untuk bergabung dalam organisasi-organisasi internasional. Yang kedua adalah teori deklaratoir. Teori ini berpendapat bahwa apabila semua unsur negara telah dimiliki oleh suatu masyarakat politik, maka dengan sendirinya masyarakat politik itu telah menjadi sebuah negara yang harus diperlakukan sama oleh negara-negara lain. Teori deklaratoir menyatakan bahwa negara itu lebih dulu eksis sebelum adanya pengakuan dari negara lain. Pengakuan hanya merupakan persetujuan formil tentang adanya peristiwa tersebut. Intinya, teori ini menunjukkan bahwa negara yang baru terbentuk secara faktual, ada dan nyata, maka harus diakui keberadaannya, bukan karena adanya pengakuan dari negara lain. Yang ketiga, teori konstruktif atau teori jalan tengah. Teori ini meyakini bahwa suatu negara untuk dikatakan menjadi sebuah negara, menurut hukum internasional tidak membutuhkan pengakuan dari negara lain. Tapi, di sisi lain sebagai bagian dari masyarakat dunia yang membutuhkan adanya hubungan dengan negara lain, maka diperlukan pengakuan. Teori ini menjembatani 2 teori sebelumnya dan memberikan gambaran yang lebih jelas dan pragmatis tentang eksistensi negara. Apakah Indonesia terbentuk tanggal 17 Agustus 1945 atau 27 Desember 1949 setelah pengakuan kedaulatan? Itu pertanyaan yang tadi. Gini, Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945 dan telah memenuhi syarat berdirinya negara yang diatur dalam Konvensi Montevideo, yaitu memiliki wilayah, memiliki rakyat, memiliki pemerintahan, kecuali pengakuan kedaulatan secara luas. So, kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dapat dikategorikan sebagai bagian dalam teori deklaratoir. Teori yang kedua tadi, negara-negara yang terbentuk berdasarkan teori ini selain Indonesia, contohnya adalah Palestina. Mengapa? Karena umumnya negara-negara deklaratoir memperjuangkan kemerdekaannya melalui senjata dan perang. Lihat Palestina, hingga hari ini masih berjuang mendapatkan kemerdekaannya secara utuh tanpa tergantung pada pengakuan dari negara barat. Lalu, apa makna 27 Desember 1949 bagi sejarah Indonesia? Nothing. Tanggal 27 Desember 1949 tidak punya makna apa-apa, hanya hari biasa di mana akhirnya Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dan menerima Indonesia dalam pergaulan internasional. Kesimpulannya, tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memenuhi syarat dalam teori deklaratoir, dan 27 Desember, Indonesia memenuhi syarat dalam teori konstruktif atau teori jalan tengah, karena menegaskan eksistensi Indonesia mulai diakui secara luas oleh negara-negara di dunia. Tadi pertanyaan sebelumnya adalah, sebagai sebuah negara, Vietnam berdiri tahun berapa? Tanggal 2 September 1945 atau 2 Juli 1976 saat penyatuan wilayah utara dan selatan? Jawabannya begini. Ketika Ho Chi Minh mendeklarasikan kemerdekaan Vietnam tanggal 2 September 1945, dia mendapat dukungan luas dari masyarakat yang muak dengan penjajahan Prancis. So, deklarasi kemerdekaan Vietnam masuk dalam definisi deklaratoir dalam kaidah hukum internasional. Sama seperti Indonesia, proklamasi kemerdekaan Vietnam juga belum mendapat pengakuan luas dari dunia, khususnya negara-negara blok barat. Namun, walaupun tanpa pengakuan, tidak bisa menyangkal adanya fakta bahwa Vietnam telah eksis dan memenuhi syarat berdirinya sebuah negara. Sementara tanggal 2 Juli hanya sebuah peristiwa reunifikasi yang dianggap tidak terlalu istimewa bagi masyarakat Vietnam.
Karena bahkan yang dijadikan hari libur nasional justru tanggal 30 April sebagai hari perayaan pembebasan wilayah selatan menuju bersatunya kembali Vietnam. Setelah reunifikasi, Vietnam akhirnya masuk sebagai anggota PBB tahun 1977. Dari sini, Vietnam memenuhi persyaratan dalam teori konstruktif. Kesimpulannya adalah, sebagai sebuah negara, Vietnam tidak butuh pengakuan dari negara-negara barat, tapi sebagai bagian dari entitas internasional, maka Vietnam memerlukan pengakuan dunia agar memenuhi syarat untuk terlibat dalam organisasi internasional. Malaysia sebenarnya merdeka tahun berapa? Apakah 31 Agustus seperti yang selama ini dirayakan di sana, atau tanggal 16 September? Nah, ini agak sedikit kontroversi. Gini, saat Tunku Abdul Rahman mendeklarasikan kemerdekaan tanggal 31 Agustus, maka yang dimaksud merdeka itu adalah wilayah Semenanjung Malaya yang berisi 9 negeri, sementara Sabah dan Sarawak yang saat ini menjadi bagian dari Malaysia memiliki sejarahnya sendiri. Dalam konteks itu, maka dua wilayah Malaysia di Pulau Kalimantan ini tidak memiliki keterkaitan dengan 31 Agustus yang tiap tahun dirayakan oleh Malaysia sebagai hari kemerdekaan. Deklarasi kemerdekaan Malaysia tanggal 31 Agustus tidak bisa dikatakan masuk dalam teori deklaratoir yang didefinisikan dalam kaidah hukum internasional. Malaysia adalah negara yang lahir dari perjanjian dan negosiasi. Sebagai sebuah negara, Malaysia resmi berdiri tanggal 16 September 1963, hari di mana Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, dan juga Singapura digabungkan oleh Inggris. Penggabungan Malaysia ini masuk dalam teori konstitutif. Negara-negara yang dikategorikan dalam teori ini merupakan negara-negara yang lahir tanpa pertumpahan darah, namun dengan negosiasi, perundingan, referendum, dan perjanjian-perjanjian. Contohnya Slovakia dan Ceko, dua negara yang juga lahir dari referendum, termasuk juga Slovenia. Negara-negara yang masuk dalam teori konstitutif relatif lebih mudah untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain, karena adanya legitimasi kuat dari pihak eksternal. Dalam kasus Malaysia, peran Inggris sangat signifikan dalam pembentukan negara Malaysia. Setelah Inggris menggabungkan wilayah Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, dan Sarawak, negara itu akhirnya masuk dalam keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 17 September 1963 dan menjadi anggota ke-113. Kesimpulannya, tanggal 31 Agustus yang dirayakan oleh Malaysia sebagai hari kemerdekaan bukanlah hari kemerdekaan Malaysia secara umum, namun hanya hari kemerdekaan wilayah Semenanjung Malaya, bukan kemerdekaan Sabah dan juga Sarawak. Secara teori, Malaysia sebagai entitas politik lahir dan eksis tanggal 16 September 1963. Begitulah perbandingan Indonesia, Malaysia, dan Vietnam. Di bagian akhir, kami akan memberikan konklusi secara umum untuk mendeskripsikan perbedaan mendasar dari tiga negara ini dalam proses menjadi negara merdeka yang diakui dunia internasional. Di satu sisi, Indonesia dan Vietnam memiliki kesamaan dalam sejarah kemerdekaan, yaitu dengan darah dan peluru. Namun bedanya, Vietnam tidak begitu mahir melakukan diplomasi. Makanya tidak heran, sejarah perjuangan Vietnam cukup panjang. Vietnam deklarasi merdeka tahun 1945, namun baru masuk sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1977, memakan waktu yang sangat lama. Indonesia melakukan strategi dua arah, lewat perjuangan bersenjata dan juga kemampuan diplomasi. Negara ini mendeklarasikan kemerdekaannya tahun 1945 dan 5 tahun kemudian baru masuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sementara Malaysia tidak memiliki sejarah perjuangan bersenjata, namun memiliki kemampuan bernegosiasi dengan baik. Setelah pembentukan Malaysia tanggal 16 September, negara itu langsung tercatat sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi, di satu sisi, Indonesia sama dengan Vietnam, merdeka dengan perang. Namun di sisi lain, Indonesia juga hampir sama seperti Malaysia, mendapatkan pengakuan dunia internasional lewat diplomasi. Begitu menurut pendapat kami. Atau kalian punya pendapat berbeda? Silakan komen di bawah.